Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Baik Bapak Ibu, Rabu Patang sampai di mana baru Bapak Ibu? 183 sampai 187. Iya Bang? Iya. Lah sampai 187 Patang. Alun. 183 itu pun sekarek baru nak yang kita bahas baru kan? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bersiam. Nah, ada siam, ada saum, itu patangkan. Nah, lanjut, kama sudah kita singgung sedikit, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Ini pertengahan ayat yang ke-183 itu, pertengahan yang keduanya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Pertanyaannya Bapak Ibu, dan ketika kita lihat Al-Qur'an Bapak Ibu, ternyata kalimat ini kan seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita kepada umat sebelum kita. Mengingatkan kita kepada umat sebelum kita. Sementara kalau kita rujuk Al-Quran, lihat Al-Quran, ketika perintah ibadah yang lain turun, Allah tidak ada mengingatkan kita, menyebut umat-umat sebelum kita. Nah, ada Bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak ada menyinggung umat sebelum awak. Maka awak tidak akan temukan di dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, dirikan sholat sebagaimana umat terdahulu juga mendirikan sholat. Tidak ada. Atau mereka mendirikan sholat seperti orang-orang terdahulu juga mendirikan sholat. Tidak ada. Pertanyaannya, apakah orang terdahulu mendirikan sholat? Ada. Kenapa tidak disebut oleh Allah? Sebagaimana puasa. Puasa, apakah orang terdahulu melaksanakan puasa? Ada dan disebut oleh Allah ketika puasa turun. Tapi ketika perintah sholat turun, Allah tidak pernah menyinggung umat sebelum kita. Padahal umat sebelum kita juga sholat. Itu dia. Oke. Kemudian berzakat lagi. Berzakat, ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah pun tidak menyinggung umat sebelum kita. Allah tidak pernah menyebut umat sebelum kita apakah mereka membayar zakat atau tidak. Tapi pertanyaannya, apakah mereka membayar zakat? Ada. Bahkan zakat mereka lebih hebat Bapak Ibu, 10%. Nabi Isa itu 10% zakatnya. Kalau kita cuma 2,5% ya Bapak Ibu, ampe kali lipat dibandingkan Jawa kan. Nah, haji juga seperti itu. Ketika turun perintah haji pun Allah tidak pernah menyebut umat sebelum kita. Jadi tidak ada disebut umat sebelum kita. Allah tidak ingatkan kita kepada umat sebelum kita. Tapi kenapa hanya diperintah puasa saja Allah menyebut umat sebelum kita? Nah, kemarin sedikit kita singgung. Jadi Bapak Ibu, ketika kita telusuri sejarah, ternyata umat-umat sebelum kita itu mereka punya fasilitas penunjang ibadah yang kita tidak punya. Mereka punya fasilitas penunjang ibadah yang kita tidak punya itu.
Apa fasilitas penunjang ibadah mereka? Ini yang kita ungkap dulu. Badannya gadang-gadang, umurnya panjang-panjang, tanagonya kue-kue. Ini penunjang ibadah mereka. Badannya gadang-gadang kayak Nabi Adam itu, Bapak Ibu, badannya luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu kan, Imam Muslim itu. Apa kata Rasulullah? Khalaqallahu Adam ala surati wa tuluhu sittuna dira'ah. Allah ciptakan Adam itu tingginya bahkan mencapai 60 hasta. 60 eto, Pak Ibu. 60 eto. Eto itu suka. Eto Nabi, eto Nabi. Hasta Nabi itu lebih kurang 45 cm. 45 cm kali 60. Berapa tuh? Berapa? 27 2.700 ya? Nah, 27 meter 27 meter 2.700 cm kan? Ya, sampai 45 cm kali 60 2.700 cm. Iya nak? Iya ansel lah. Nah, dia tong tuh mah. Ya, 27 meter katanya Bapak Ibu. Bayangkanlah tingginya. Puncak masjid awak berapa tingginya Pak gitu? Puncak masjid, puncak gubah. Aduh, 27 meter katanya. Enggak sampai rasanya dong. Enggak sampai 27 meter. Jadi kalau seandainya Nabi Adam tagak di samping masjid kok lebih tinggi Nabi Adam. Mungkin bisa jadi puncak masjid awak tuh separuh sepinggang Nabi Adam tuh. Beko keluar Bapak Ibu cari tingginya. Bara kira-kira tinggi Nabi Adam itu. 27 meter Bapak Ibu. Bayangan tinggi manusia itu. Kok tiba di awak kini pendek-pendek? Udah karena Nabi Muhammad pendek-pendek loh? Enggak, mungkin dia acok kena gampu. Ya. Dan itu kan disebutkan oleh Rasulullah kan, walam yazalil khalqu ayyan kusahattal an. Dan manusia itu makin lama makin pendek, makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Sampai besok di akhir zaman manusia itu tinggal yang semekot sel itu mah. Semeter kotor. Kinilah mulai-mulai muncul nak, mohon maaf, mulai-mulai muncul tuh kan. Gitu dia Bapak Ibu. Kiro-kiro kalau seandainya Bapak Ibu amu diciptakan sagadang Nabi Adam lain nama. Lain nama apa? Diciptakan ibu kini sagadang Nabi Adam. Kata Allah kan, kun fayakun ya kan. Ya, berubah jadi seperti setinggi Nabi Adam. Lain nama apa? Indah dong. Tukar rumah sebenarnya. Kalau Nabi Adamnya nak membuat rumah, aduh. Tapi hadis itu ada sambungannya Bapak Ibu. Ya, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira'ah. Allah ciptakan Adam itu tingginya 60 hasta. Ya, fa kullu may yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dira'ah. Itu sambungan hadisnya itu. Setiap orang yang akan masuk surga tingginya sama dengan Nabi Adam, 60 hasta. Asailah ndak jadi masuk surga. Ndak jadi masuk surga. Saya kadang-kadang ikut aduh kau masuk surga. Ya, yang kau masuk surga tuh nan tingginya sama dengan Nabi Adam. Nah, berarti yang bentuk-bentuk awak kau masuk surga enggak? Masuk surga insyaallah. Karena besok di padang mahsyar kita akan ditinggikan sama dengan Nabi Adam. Kalau kadang-kadang ikut di padang mahsyar kau cahaya, saya mata injak-injak saya di Nabi Adam kau. Ya, besok akan disamaratakan Bapak Ibu. Sama kalau Bapak Ibu pergi haji itu di Muzdalifah tarasobanat. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah itu malam hari bawa susun di situ putih-putih ke sononya. Itu taraso tuh, bantu itulah gambaran di padang mahsyar besok. Sambil menunggu antrian kan? Di Muzdalifah itu kan sambil nunggu antrian juga tuh. Kau geser kasih kau, itulah antriannya lewat kan? Geser kasih kau, geser kayak gitu. Luar biasa. Ya, taraso Bapak Ibu di Muzdalifah itu. Seperti padang mahsyar. Kalau di Arafah masih tertutup tenda-tenda. Di Arafah tertutup tenda, di Mina apalagi tertutup tenda, tapi di Muzdalifah tidak. Di alam terbuka semua jamaah haji itu berkumpul di situ sadonya.
Itu terasa benar tuh. Bantu di padang mahsyar besok gambarannya tuh. Pakai putih-putih sering. Luar biasa, terasa. Dan kok seandainya Bapak Ibu Nabi Adam yang tinggi-tinggi tiba di umat Nabi Adam yang pendek-pendek bentuk kokoh berkumpul di situ tuh nak mungkin kan? Sedangkan awak berkumpul aja orang-orang barat yang tinggi-tinggi 2 meter itu lah hilang lah bentuk ikut menceliknya kan. Apa dia Nabi Adam itu ikut ya. Nah itu dia. Jadi besok kita disamaratakan. Badannya sama tinggi, bahkan umurnya pun rata-rata. Umurnya di perang mahsyar yang masuk surga itu rata-rata 33 tahun. Jadi nenek-nenek masuk surga tuh. Ya. Nenek nak masuk surga bisa nenek. Ya. Tapi bisa di padang mahsyar nenek akan dikembalikan muda-muda dan cantik-cantik lagi. Ya, walaupun sekarang masih cantik-cantik juga kan. Ya, besok lebih cantik lagi besok di padang mahsyar insyaallah. Itu dia. Kemudian di samping badannya tinggi, tenaganya pun kuat-kuat Bapak Ibu. Kayak Nabi Musa itu kan tenaganya kuat sekali itu. Nabi Musa dan umat Nabi Musa itu generasi terkuat di dunia. Manusia terkuat. Jadi kalau ditanya manusia generasi siapa yang paling kuat di dunia? Generasi Nabi Musa. Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa itu generasi terkuat di dunia tuh. Manusia terkuat. Sampai membangun piramid, ya. Itu dia. Dan Nabi Musa itu manusia paling kuat di dunia. Manusia paling kuat di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Musa itu bacaka meninju orang, sekali tinju langsung mati dia. Langsung mati. Kemudian bahkan Nabi Harun, saudaranya Nabi Harun itu Bapak Ibu, ketika Nabi Musa itu kan orangnya pemberang tuh Bapak Ibu. Ketika ditinggal, waktu itu kan ditinggal, umat ditinggal sama Nabi Harun. Harun, ikut umat ambo tinggal, engkau tolong jago dan jaga ibadahnya, jaga akidahnya. Ambo akan menerima wahyu ke Tursina. Selama 40 hari Nabi Musa menerima wahyu yang berisi Ten Commandment itu, ditulis di batu tulis. Lalu kemudian selesai menerima wahyu, Nabi Musa kemudian kembali, kiranya dicari umatlah menyembah patung sapi. Itu murka Nabi Musa, berangnya. Nabi Musa kok berang, batu tulis yang bawa tadi itu nyampean hancur. Nabi Harun Bapak Ibu, Nabi Harun kok kan jangguinya panjang. Ya, saking berangnya Nabi Musa ke Nabi Harun, nyopaci janggui Nabi Harun. Saking berangnya kan. Nah, Bapak Ibu, hebatnya biasanya kalau orang ketakutan, yang pucet itu kan muko kan? Kan pucet mukonya kalau ketakutan, iku indah roh. Dan pucet itu jangguinya. Nah, jadi janggui Nabi Harun itu dipacik dan Nabi Musa langsung pucet jangguinya. Jangguinya pucet Bapak Ibu. Tidak mukonya saya pucet tu. Jo jangguinya pucet putih. Ya. Ya putih langsung jangguinya tu. Ya, luar biasa. Jadi janggut Nabi Harun itu dalam riwayat yang bagian atasnya itu hitam, bagian bawah hitam, bagian tengah-tengah yang dipacik Musa itu putih. Itu janggut Nabi Harun gambarannya. Luar biasa. Ndak ungkuk sih yang pucet tu. Jo janggut pucetnya. Saking takutnya. Itu ada di Al-Quran tuh, surat Toha ayat 94. Kalau Nabi Musa memukul orang tadi itu, orang Kipti itu di surat Al-Qasas ayat 15 tuh. Nanti Bapak Ibu cek. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Malaikatnya lawannya. Jadi masing-masing nabi itu kan punya sahabat malaikat kan? Bersahabat dengan malaikat. Ya, kalau Nabi Muhammad bersahabat dengan malaikat Jibril. Nabi Musa itu sahabatnya malaikat maut. Malaikat maut sahabatnya Bapak Ibu. Bakawannya aja malaikat maut. Kalau awak lihat kalau bakawannya malaikat maut. Bakawan lah aja malaikat maut, senang lah punya orang dalam awak jadinya kan. Ya, Nabi Musa itu bakawannya malaikat maut. Ya, suatu hari datanglah malaikat maut ke tempat Nabi Musa berkunjung kan. Bakabar, alhamdulillah baik, kan? Itu kecek Nabi Musa pernah dipesan dulu. Kecek Nabi Musa, biswa kalau kamu ambil nyawa ambo, tolong agih kabar dulu. Kecek Nabi Musa kan. Pailah malaikat maut, pai lalamu sudah itu tuh. Tiba malaikat maut balik. Tiba malaikat maut kok
Kecanya amo kamu ambil nyawangku gini. Oh, berang Nabi Musa Bapak Ibu. Berang Nabi Musa tagak nyonyo tinju malaikat maut. Bayangkan, malaikat nyolawannya. Ndak ada manusia yang nyolawan, malaikat nyolawannya oleh. Dan itu ndak tanggung-tanggung, malaikat maut nyolawannya Bapak Ibu. Ya, malaikat maut, malaikat taluk dia melawan malaikat maut. Ndak tahaluk doh. Malaikat maut itu tinggal cabut, cek. Cabut mati mah. Tapi Nabi Musa ndak. Ngetinju sampai tabudu cek mata malaikat maut kena tinju Nabi Musa. Luar biasa Bapak Ibu. Dan itu bukan cerita buatan itu. Itu cerita Nabi Muhammad, ada di hadis Al-Bukhari nomor hadis 1339. Silakan cek nanti. Di Al-Bukhari 1339. Ya, saking kuatnya manusia luar biasa. Tidak cukup manusia, malaikat nyolawannya. Nabi Khidir juga pernah diprotes keras oleh Nabi. Untung saya tidak ditinju itu kan, Nabi Khidir. Nah, itu kuehnya manusia. Jadi kalau ibu-ibu ambo dapat suami pemberang, terima saya lah bu. Apa gitu tuh. Itu titisan Nabi Musa tuh Bu. Ya. Jadi kok berang-berang apa kamu? Apa aku lah menurun-nurun lo kaji Nabi Musa ya. Gitu kan. Ya, titisan Nabi Musa tuh mah. Dari Musa lah. Tapi kalau dapet yang lembut, berarti itu Nabi Muhammad tuh kan, titisan Nabi Muhammad tuh. Kalau Nabi Muhammad kan tidak ada marah-marah kan. Tidak ada marah-marah. Ada yang kali makan kini Aisyah, tidak ada ya Rasul. Ya udah, wak puasa selah kini. Ada berang-berang. Ya, kalau apa berang enggak Bu? Kalau enggak ada samba apa berang enggak Bu? Enggak. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Itu kelebihan mereka. Jadi punya fisik yang kuat. Makanya wajar kalau Nabi Musa yang sampaikan ke Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu kan, "Hei Muhammad, kalau 50 kali sehari semalam jangankan umat kamu, umat ambo saya nak taluk doh ke Nabi Musa." Jadi itu kan bako Nabi Musa tahu itu, bako Nabi Musa bisa ngomong seperti itu karena Nabi Musa tahu kalau umat Nabi Musa itu generasi terkuat dan tidak akan bisa dikalahkan oleh umat yang lain, apalagi umat Nabi Muhammad. Sedangkan 50 kali sehari semalam, kalau 50 kali sehari semalam umat ambo saya tidak taluk doh kata Nabi Musa, apalagi umat engkau yang lama-lama itu 5 kali saya panjang pikirnya, banyaknya bolong-bolongnya kan. Itu dia, gitu dia Bapak Ibu. Nah, lanjut. Itu kelebihan mereka yang kedua. Kelebihan mereka yang ketiga, mereka diberi umur panjang oleh Allah, bahkan sampai 1000 tahun. Kayak Nabi Adam itu 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, dan umat itu ikut nabinya. Jadi kalau Nabi Nuh 1000 tahun, umatnya pun rata-rata 1000 tahun. Umat itu ikut nabinya Bapak Ibu, ikut nabi. Sementara nabi kita cuma 60 tahun, 63 tahun kan? 63 tahun. Makanya Nabi sampaikan, umur umatku akan berkisar di situ antara 60 sampai 70 tahun. Itu saja. 63 tahun. Itu menurut kalender Hijriah itu Bapak Ibu. Kalau menurut kalender Masehi 61 tahun setengah umur Nabi Muhammad itu. Kalau kalender Hijriah 63 tahun. 63 tahun. Nah, umur awak ya segitu aja. 63 tahun tuh. 60 sampai 60 sampai 70 tahun. Ada enggak Bapak Ibu yang lah berumur 59 gini? Tapi yang baca lihat 25 rata-rata baru ya. 7 balik baru. Alhamdulillah. Kalau lah ada di kisaran antara 60 sampai 70 itu hati-hati lah itu. Nah siaga 1 itu ya. Dia akan berkisar di situ. Waduh yang di atas 70 tahun Ustaz. Benar Bapak Ibu. Tapi itu persentasenya sedikit. Dan kalau kita rujuk sahabat Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun juga Abu Bakar Siddiq kan. Abu Bakar itu lebih muda dari Nabi 2 tahun. Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun. Nabi wafat di usia 63 tahun. Dilanjutkan oleh Abu Bakar. Berapa lama Abu Bakar memerintah? Hanya 2 tahun kan? Hanya 2 tahun, habis itu beliau wafat. Berarti waktu Nabi meninggal, Abu Bakar 61 tahun kan? Nabi 63, Abu Bakar 61.
kemudian memerintah lagi 2 tahun, 63 tahun wafat. Abu Bakar 63 tahun, Umar 64 tahun, kalau tidak salah itu. Utsman yang panjang, Utsman 84 tahun. Ali juga 64 tahun. Jadi kisaran sahabat itu umurnya kisaran 60-an tahun. Cuman Utsman yang panjang 84 tahun umurnya. Hanya satu orang dari 4 orang sahabat itu. Nah, jadi ada memang yang dipanjangkan oleh Allah di atas 70 tahun, tapi itu persentasenya sedikit. Bahkan yang dikurang di bawah 60 tahun pun juga bahkan lebih banyak. Apalagi sekarang kurva angka kematian itu bahkan melebarnya ke bawah. Lebih banyak yang rata-rata usia produktif yang banyak mati, yang banyak wafat Bapak Ibu. Ya, carilah Bapak Ibu. Makanya Acok mau sampaikan, carilah Bapak Ibu yang wafat karena tawuran. Itu kan yang muda-muda itu kan, yang muda-muda. Nah, aduh kayak wak pernah mendengar orang gaya-gaya tawuran no. Telah terjadi tawuran antara panti jompo A dengan panti jompo B, wafat 7 orang misalnya kan. Nah, aduh, nah ada tawuran antara panti jompo kan. Ya, nang gaya-gaya ada tawuran no. Atau wafat karena kebut-kebutan. Nah, ada no Bapak Ibu. Nah, ada yang wafat karena kebut-kebutan no. Nah, kakek si anu meninggal tadi pagi. Bakal meninggalnya, oh nyo kebut-kebutan, ancang membawa ondanya sampai 90 kilo per jam, onda ada, nggak ada. Ya, yang mohon maaf meninggal karena aborsi itu pun juga yang muda-muda banyak itu kan, yang muda-muda. Nggak ada nenek-nenek aborsi. Nek kemana nek? Paya aborsi sebentar, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Nah, artinya apa? Yang muda-muda itu pun juga akan dipanggil oleh Allah. Makanya berkecil orang membang jatuh kalau pun jatuh. Dan umur kita tidak akan melebihi dari ekspektasi dan dari umurnya umat-umat terdahulu. Ya, dari umurnya umat-umat terdahulu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau umat Nabi Nuh bisa beribadah sampai ratusan tahun, ribuan tahun, 1000 tahun, sementara kita kesempatan ibadah kita hanya 60 tahun. Itu yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Kesempatan awak untuk beribadah hanya 60 tahunnya. Sementara umat Nabi Nuh 1000 tahun beribadahnya. Kira-kira awak Bapak Ibu mulai dari lahir sampai meninggal langsung menjadi orang soleh, orang taat. Lalu kemudian umat Nabi Nuh mulai dari lahir sampai meninggal jadi orang soleh loh. Awak beribadah selama 60 tahun, umat Nabi Nuh beribadah selama 1000 tahun. Ma yang banyak ibadahnya? Sama-sama soleh wah. Ma yang banyak ibadahnya? Pasti banyak ibadah umat Nabi Nuh karena dia beribadah selama 1000 tahun. Sementara awak beribadah cuman 60-an tahun. Tidak akan tak aja deh awak Bapak Ibu. Maka Acok mau sampaikan, kalau hanya solat yang kita andalkan, kalau hanya solat yang kita andalkan, mereka juga solat. Kalau hanya puasa yang kita andalkan, puasa biasa-biasa saja, puasa kita hanya 1 bulan, 30 hari, 29-30 hari. Nabi Musa 40 hari. Nabi Daud 6 bulan puasanya. Ama yang banyak? Banyak mereka. Kalau zakat yang kita andalkan, zakat kita 2,5%. Nabi Isa 10%. Ma yang banyak? Banyak mereka. Kalau haji umrah yang kita andalkan, umrah wak setiap bulan, haji wak setiap tahun. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ma yang lebih hebat? Lebih hebat dia. Apalagi yang kita banggakan Bapak Ibu? Tidak ada. Lalu dengan ibadah yang hanya seperti ini saja, dengan usia yang hanya 60 tahun itu, kadang-kadang 60 tahun itu Bapak Ibu mohon maaf, itu penyakit lah banyak lo tuh. Ndak lo sehat kasadonya tuh do. Awak mulai balik umur 10 tahun. Lah taklah bentuk itu. Awak mulai balik umur 10 tahun. Lalu beribadah. Patahlah lalu langsung taat saja misalkan. Langsung taat saja. Mulusnya beribadah taruhnya
Nah, tapi biasanya umur 30 tahun lah mulai penyakit tiba cik-cik itu. Umur 30 tahun sakit mah, 35 tahun asam lambung, 40 tahun asam urat, 45 tahun tensi tinggi, 50 tahun apa lagi? Kolesterol, 55 tahun lutut sakit, ya, stroke, 60 tahun paile. Bila awak beribadahnya Bapak Ibu, coba bayangkan. Bila beribadah yang sempurna itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apakah dengan 30 tahun itu kita bisa kumpulkan kita beribadah, misalnya kan tak ada manga-manga ada ibadah-ibadah selama 30 tahun bisa mengalahkan yang beribadah selama 1000 tahun? Tidak akan bisa. Makanya Bapak Ibu kita butuh Ramadan. Maka ketika perintah Ramadan turun, Allah menyebut umat sebelum kita itu untuk apa itu? Untuk mengingat yang tadi, bahwa mereka punya fasilitas penunjang ibadah yang luar biasa. Mereka punya fisik yang besar, punya fisik yang kuat, punya umur yang panjang untuk beribadah bagi mereka. Jadi kalau hanya ibadah biasa yang kita kerjakan, tidak akan sanggup kita mengimbangi ibadah mereka. Maka kita butuh Ramadan. Makanya ketika perintah puasa turun, ketika Ramadan tiba, Allah menyebut umat sebelum kita. Nah, supaya Ramadan kita manfaatkan. Nah, cara memanfaatkan Ramadan itu mencari slot-slot terindah. Ada kartu as di situ, nak. Itu kartu as namanya itu istilahnya itu. Ada kartu as di situ yang bisa kamari masuk, dan kalau kita manfaatkan itu, ibadah kita justru lebih hebat lagi dari mereka. Nah, inilah yang khairum min alfi syahrin itu. Kalau kita manfaatkan itu, ini kan sebentarnya Bapak Ibu. Walaupun hitungannya panjang kan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi di situ kan disebutkan Lailah. Lailah itu kan hitungannya dari maghrib sampai subuh. Kan dulu pernah kita bahas tuh. Lailah itu dari maghrib sampai subuh. Kalau al-lail dari lewat isya sampai sebelum subuh. Kalau lailan dari pertengahan al-lail, tengah malam, lewat tengah malam lailan itu. Nah, lailati, lailatul qadri, lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailah itu dari maghrib sampai subuh. Nah, samantaro Bapak Ibu, yang jauhnya, yang intinya itu hanya sebentar. Ya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan hanya 10 menit. Kalau kita dapatkan yang 10 menit itu, lalu kita beribadah di dalamnya, apa yang bisa kita kerajuan dalam waktu yang 10 menit? Atau letaklah kalau kita ambil misalnya yang jauhnya secara umum, jauhul lail secara umum 1 jam. Kalau 1 jam yang kita ambil itu, apa yang bisa kita andalkan? Dengan ibadah 1 jam itu, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Maka keadilan Allah di sini Bapak Ibu, ketika kita manfaatkan yang jauhul lail itu, ibadah kita mulai dari maghrib, karena lailah tadi, mulai dari maghrib sampai subuh itu dihitung. Itu dihitung khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan kok berapa tahun tuh Bapak Ibu? 83 tahun. Kita hitung sederhana Bapak Ibu, 83 tahun. Nah, itu kan 1 malam, 83 tahun. Dan setiap Ramadan akan diturunkan 1 malam itu. Setiap Ramadan 1 malam, setiap Ramadan 1 malam. Ramadan kemarin 1 malam, Ramadan hari ini 1 malam, Ramadan besok 1 malam, berikutnya lagi 1 malam. Setiap Ramadan 1 malam, artinya setiap tahun kita punya peluang untuk dapatkan 1 malam itu. Nah, inilah yang kita buru Bapak Ibu. Ini yang kita kejar, yang kita buru itu. Kalau kita dapatkan ini, maka ibadah kita khairum min alfi syahrin. Maka hitungan sederhananya seperti ini. Nanti akan ada lagi rahasia di balik itu. Hitungan sederhananya Bapak Ibu, umur awak berapa tadi? 60 tahun kan? 60 tahun mulai baliknya 10 tahun. Tinggal 50 tahun ya kan. Kalau awak taat selama 50 tahun kok alhamdulillah. Kadang-kadang kan enggak umur 10 sampai 20 tahun itu kan masih bermain-main kan.
masih bermain-main, masih baleha-leha, tinggal 40 tahun lah. Iko dengan estimasi 60 tahun lah, tinggal 40 tahun lagi. 40 tahun ko Bapak Ibu, 40 kali Ramadan. 40 kali Ramadan. Kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya, setiap Ramadan kita berburu Lailatul Qadar, maka kita punya peluang mendapatkan 40 kali Lailatul Qadar. 40 kali Lailatul Qadar. Oh, ndak talok dah waktu Ustaz. Kita realistis saja Ustaz. Ndak talok dah separuh. 20 kali Lailatul Qadar. Nah, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dapat dapat misalnya 20 kali Lailatul Qadar udah tuh. 20 kali Lailatul Qadar itu Bapak Ibu berarti 20 kali 84 tahun. Nah, ya kan? 20 kali 84 tahun. Berapa itu? 1600-an tahun. Ada umat yang umurnya 1600? Tak ada. Tapi ada umat yang ibadahnya bernilai selama 1600. Siapa mereka? Ini dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kalau sholat aja tidak cukup Bapak Ibu. Kalau sholat aja tidak cukup. Walaupun sholat itu nanti menjadi kunci kan, maka kita butuh Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu Allah menyebut itu supaya kita ingat yang tadi dan menjadi motivasi bagi kita untuk berburu slot Lailatul Qadar tadi itu. Maka kejar itu. Maka manfaatkan itu. Makanya orang Bapak Ibu berbondong-bondong untuk mencari Lailatul Qadar. Ada peringatan dari Rasulullah, ada berita dari Rasulullah, Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir. Dah buru di 10 malam terakhir itu. Ada orang yang sampai makanya iktikaf di 10 malam terakhir itu kan. Awalnya pakai iktikaf. Ada apa? Iktikaf. Ya. Dah habis itu boleh. Iktikaf pendiri saja pun tidak ada masalah kan. Iktikaf di mereka untuk mencari Lailatul Qadar. Bahkan ada yang sampai ke Makkah kan. Umrah Lailatul Qadar, umrah akhir tahun mereka, akhir Ramadan mereka kan. Untuk apa itu? Untuk mengejar itu Bapak Ibu. Untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Ya, karena luar biasanya itu. Karena luar biasa pengaruhnya. Jadi kita beribadah di malam itu, nilai ibadah kita sama dengan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. 83 tahun lebih. Satu malam. Makanya orang berburu-buru. Awak tidak sampai 83 tahun, tapi ibadah awak bisa sampai dengan memanfaatkan satu malam. Dan itu bahasanya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bahasanya lebih baik. Artinya apa? Bisa jadi lebih dari itu. Lebih dari 1000 bulan. Bisa 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak sama bahasanya. Lailatul Qadar yusawi min alfi syahr, bi alfi syahr misalnya kan. Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 tahun, 1000 bulan. Dan itu ayatnya. Lailatul Qadar itu lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Lebih baik dari itu. Nah, berarti bisa bernilai lebih dari 1000 bulan itu. Maka manfaatkan itu. Manfaatkan itu Bapak Ibu. Maka mulai dari kini sempurnakan ilmunya dan kejar, buka peluang-peluangnya itu, bikin target-target ibadah untuk kita amalkan di dalam bulan Ramadan itu, dan terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Untuk apa? Untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Nah, rencanakan dari kini Bapak Ibu. Kalau tidak direncanakan dari kini, beko ala kadarnya awak beribadah selama Ramadan itu tuh. Tapi kalau awak direncanakan dengan matang, insya Allah kalau kita bikin target-target khusus, maka insya Allah ibadah kita akan terpola, sehingga ibadah kita itu akan lebih bisa kita nilai sendiri, bisa kita targetkan. Begitu dia. Oke Bapak Ibu, nah sampai di situ ada pertanyaan? Pas. Nah, jadi siap berburu Lailatul Qadar. Kok lama insya Allah ya?
Insyaallah. Maka Bapak Ibu mulai dari kini targetkan, pasang target bahwa Ramadan tahun ini saya harus dapatkan Lailatul Qadar. Ramadan tahun ini harus lebih bernilai, lebih bermakna, lebih berkualitas dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Supaya apa? Supaya target utama la'allakum tattaqun itu nanti bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Sekedar mau ulang-ulang, mengingat-ingat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.